warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Ibadah dan Nikah. Oke, selanjutnya di sini kami akan membagi dua sisi. Yang pertama, pembacaan materi oleh Saudara Akbar, dan selanjutnya akan teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di lensa. Untuk Saudara Akbar, saya persilakan untuk membaca materinya. Khitbah dan nikah. Anggota kelompoknya. Yang pertama, Bagas Prianggono, Rizaldi De Herman, Dapakhari Safiri Alam, Alivia Permatasari, Marsita Sofia Naila Putri Jamaludin, Aladi Akbar Alamsyah, Dwi Cahya Wibowo, Alicia Prabawati, Vivi Saputri, Herda Sepia Rosi, Nur Aisyah Fadila, Sakira Alwi, Najwa Mutmainah, Salsabila Aida Tunisa, Rida Amila, dan Faslawati Yusuf. Khitbah dan nikah. Khitbah adalah seorang laki-laki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita. Hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh laki lain, dan pinangan itu terima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Sedangkan dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Khitbah bertujuan untuk mengetahui kerelaan dari pihak perempuan yang akan dipinang, sekaligus sebagai proses janji bahwa pihak laki-laki serius akan mempersunting perempuan tersebut sebagai istri. Tujuan pernikahan yang pertama melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu memperbanyak keturunan umat ini dan menjaga pandangan istri dari yang haram. Selanjutnya syarat khitbah yang pertama, kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain. Yang kedua, ditentukan wanitanya. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab maupun mahram sesusunan, dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Yang keempat, wanita beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir wasani atau penyembah berhala atau ateis, atau juga tidak beragama sama sekali, kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawinkan. Yang keempat, hukum khitbah telaah di atas mengandung pemahaman bahwa peminangan menjadi landasan awal untuk menuju jenjang perkawinan. Memang, perkawinan bukan merupakan sesuatu yang wajib. Namun hal ini sudah menjadi suatu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, hikmah. Hikmah dari khitbah adalah memberi peluang untuk mengenal lebih jauh antara kedua belah pihak. Di sana ada kesempatan untuk saling mengetahui perangai, tabiat, dan adat kebiasaan masing-masing, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diperbolehkan syariat. Selanjutnya, syarat, rukun, dan hukum nikah. A. Calon suami. Pertama, beragama Islam. Kedua, atas kehendak sendiri. 3, bukan muhrim. 4, tidak sedang ihram haji. B. Calon istri. Yang pertama beragama Islam.
tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Selanjutnya adanya wali. Yang pertama mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Kedua laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang D, adanya dua orang saksi. Yang pertama Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. E, adanya ijab kabul dengan kata-kata nikah atau semakna dengan itu. Berurutan antara yang selanjutnya hukum nikah. Menurut sebagian ulama, hukum asal nikah adalah mubah atau artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. A, jaiz atau mubah, artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang B, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. C, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. D, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. E, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Nikah. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Selanjutnya, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Selanjutnya, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Selanjutnya, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Next. Makna bahasa dan istilah. Secara bahasa, dalam kamus Arab disebutkan dalam khitbah berasal dari kata khol, yang artinya adalah tolabal limaroni yatribu wajah, permintaan kepada seorang wanita untuk dinikahi. Orang yang mengajukan khitbah tersebut disebut khotib, sedangkan wanita yang sudah dikhitbah disebut maktubah. Dan antara makna secara bahasa dengan makna secara istilah dalam ilmu fikih tidak berbeda, sebagaimana disebut di dalam beberapa kitab fikih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.